benar itu Tuhan yang menyatakan diri. Tanpa Allah menyatakan diri, kita tidak tahu siapa Allah yang benar. Ya, jadi makanya orang Kristen itu tidak bisa dibilang begini, teman-teman. Mana mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Itu apa-apaan itu, teman-teman. Kenapa saya katakan apa-apaan? Tidak semua yang ngaku Tuhan adalah Tuhan. Assalamualaikum. Are you sick and tired of your 9 to 5 job, neglecting your salah, missing out on family? Paham ya, teman-teman ya? Jadi jangan kita berkata bahwa yang namanya Tuhan harus mengaku Tuhan dan minta disembah. Repot itu. Ya, makanya kita jatuh dalam penyembahan berhala dan penyembahan kepada setan. Karena kita merasa yang mengaku Tuhan harus ngaku. Harus minta disembah. Kalau hari ini nanti ada orang di 2071, dia baru keluar ya dari tempat persembunyian dan dia berkata, aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku Tuhan, sembahlah aku. Kamu mau nggak sembah dia? Dia ngaku Tuhan loh itu. Tentu kamu bilang, oh tergantung. Tergantung apa? Dia harus menciptakan langit dan bumi. Dia mengaku dia menciptakan kok. Kalau sekedar klaim dan ngaku-ngakuan, kenapa tidak bisa? Saya juga bisa. Ya, teman-teman harus tahu itu. Ya, jadi mana Yesus mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku? Itu kategori apa itu? Itu nggak dipakai dalam Alkitab. Karena kealahan dan ketuhanan itu dibuktikan, bukan ngaku-ngaku. Ya, jadi kita nggak tertipu nanti sama iblis. Ya, karena iblis pun minta disembah. Alkitab mencatat bahwa hanya iblis yang mengatakan bahwa semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Wah, tuh, enak bener lu. Nah, itu dia minta disembah itu. Tuhan bukan. Iblis itu. Ya. Jadi hati-hati dengan kategori itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Makasih, Bi. Tuhan memberkati. Thank you, Gabi. Thank you. Bang Login, silakan. Coba lu tanya. Lu lihat ini intinya itu buat apa? Intinya supaya kita meluruskan apa yang dibengkokkan oleh orang, Bang. Dan supaya orang mendengar keselamatan satu-satunya itu ternyata hanya di dalam Yesus. Kenapa, Bang? Soalnya aku perhatiin kata-kata lu ini gimana gitu. Gimana apanya tuh? Kenapa, Besti? Gimana, Bang? Kenapa, Besti? Halo, Bang. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak gantian? Oh, turun sendiri? Iya, nyimak aja lah dulu, Bang ya. Serantauan. Masih bingung Serantauan dia itu yang paling atas itu, Jack. Siapa? Serantauan. Wah, serantauan. Serantauan? Serantauan. Oh, di tengah-tengah dia. Oke, serantauan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semuanya. Sebelum saya bertanya, ini saya mau buat catatan dulu. Jadi setelah saya bertanya itu dijawab dulu gitu. Dan saat kita menjelaskan itu jangan ada yang motong gitu. Kamu mau menjelaskan atau bertanya? Saya pengen bertanya, cuman dari live kemarin tuh dipotong-potong terus sama Kak Mikana ya. Yang bertanya aja, Bro. Oke, silakan. Ya, deal dulu gitu. Ya bertanya aja, Bro. Kalau menyimpulkan iman Kristen kita akan potong karena kita nggak mau jauh-jauh lebih banyak lagi menyimpulkan iman Kristen gitu loh. Oke. Nih saya bertanya ya. Apa benar Alkitab adalah kitab yang diperuntukkan untuk semua umat di dunia ini dan dijamin keasliannya? Sok dijawab. Betul. Ada ayat atau ini? 2 Timotius 3:16. Oh gini, sebentar, saya jawab dulu ya. Kategori itu, teman-teman, ya. Jadi kalau kamu pakai kategori itu kan kategori yang diberlakukan untuk Al-Quran. Kalau kami punya kategori yang lain untuk kitab suci dan kami terapkan itu kepadamu, pasti kamu juga tidak bisa menjawab itu.
Jadi ketika Abang mengatakan bahwa apakah Alkitab ini diperuntukkan ya supaya untuk menjaga-jaga keasliannya tok dan untuk semua orang, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Di dalamnya kita belajar tentang teladan dan bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Yang berikutnya adalah ini untuk pengajaran. 2 Timotius 3:16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu bukan gini, Bang. Bukan asli-aslian, hafal-hafalan, bukan itu tujuannya. Ya, seperti itu. Enggak, maksud dari saya, mungkin di Alkitab ada nggak tulisannya bahwa emang Alkitab itu benar-benar kitab yang asli, yang benar gitu, dibanding kitab-kitab lainnya. Oh, tidak seperti itu, karena kalau kita mengatakan You might be asking yourself, can you actually create high-quality live stream? kan tidak asli, itu apa disebut? Gimana putus? Karena memang tidak pernah ada yang palsu kecuali orang yang memalsukan. Karena kan kitab kan udah lama ya. Karena Alkitab begini, Bang. Betul, Alkitab ini tidak pernah membahas kitab lain. Jadi penulis dari Alkitab ini kebanyakan adalah orang Yahudi yang eksklusif. Jadi eksklusif ini dia nggak mau tahu tentang keyakinan berhala pagan, berhala apapun di luar sana. Dia tidak mau tahu. Dia hanya mencatat apa yang Allah nyatakan. Itu saja. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu Alkitab mengatakan ini asli, dijaga keasliannya. Loh, kenapa harus dikatakan seperti itu? Ya karena memang hanya orang luar yang memalsukan itu. Dan hanya pendapat dari luar yang mengatakan Alkitab itu palsu. Tetapi kalau Alkitab sendiri, nggak ada istilahnya, ini palsu, ini asli, nggak ada. Itu di luar Alkitab saja, yang tidak berpengetahuan yang mengatakan itu. Seperti itu. Saya izin jelasin ya, kalau dari Al-Qurannya. Saya nggak bertanya. Walaupun nggak bertanya, maksudnya di sini ada yang menyindir untuk Alkitabnya gitu. Jadi Apa yang saya sindir? karena kitab Taurat, Zabur, Injil, dan sebagainya adalah kitab yang diperuntukkan untuk kaum tertentu atau pada zamannya sebelum Al-Quran turun. Jangan dipotong ya. Maka Tuhan Allah tidak menjaga keasliannya, mereka hanya untuk kaum pada masa itu. Dan kitab itu tidak dijamin keasliannya, atau mungkin telah... Kamu tahu dari mana, bro? Jangan diklaim. Enggak, iya jangan Kamu tahu dari mana dulu itu? loh. Ini ada ayat yang jangan dipotong dulu, makanya kan udah deal nih dari awal. Ya, sebutkan ayatnya aja, jangan asumsimu, bro. Enggak, ini Sebutkan ayatnya enggak aja. asumsi, nanti ke ayat. Ayatnya di bawah, makanya saya ini atasnya dulu gitu. Oke, Sampai mana tadi kan? Nah, mereka hanya untuk tidak kaum pada dijaga, masa tidak itu dan kitab ya Allah yang Maha Kuasa tidak menjaga kitabnya. Oke, silakan. Astaga, padahal udah deal loh. Jadi ngejelasin aja nggak saya potong sama sekali. Loh, kamu kan bilang Ya, Allah tidak menjaga kitabnya, betul nggak? Enggak, ini sebentar dulu, makanya kan mencari-cari kesalahan. Tunggu Oke, ya, oke. diam dulu nih. Ini saya ulang ya. Saya cuma minta waktu 3 menit loh ini ngejelasin ini doang. 2 menit. Oke, karena Kepanjangan. saya ulang nih. Kenapa takut? Nggak takut. Kamu kita Nggak ada. mendukung Oke, pemerintah saya mencerdaskan, kan memberikan asumsi. Silakan. Oke, sip. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil, dan sebagainya adalah kitab yang diperuntukkan untuk kaum tertentu atau pada zamannya sebelum Al-Quran turun, maka Tuhan Allah tidak menjaga keasliannya. Mereka hanya untuk kaum pada masa itu. Dan kitab itu tidak dijamin keasliannya atau mungkin telah diubah-ubah. Tapi karena kitab Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup dari semua Alkitab, dari semua kitab, Al-Quran ini tidak hanya diwujudkan untuk Muslim atau bangsa Arab. Ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, karena itu Allah pun menjaga keasliannya yang disebutkan dalam surah Hijr 15 ayat 9 yang berbunyi, kami telah menurunkan Al-Quran dan memeliharanya dari kerusakan. Jadi Quran ini berada dalam bentuk utuh dan murni. Seperti itu. Nah, di Alkitab nggak dijelaskan ya? Kalau di Al-Quran dijelasin sih. Sudah? Sudah. Oke, ya itu sekali lagi klaim. Yang kamu bilang Tuhan tidak menjaga Taurat dan Injil. Silakan ayatnya. Ternyata ayatmu nggak keluar masalah itu. Silakan. Enggak, kalau yang itu emang itu. Loh, kamu bilang gitu. Taurat dan Injil tidak dijaga keasliannya.
Ayatnya mana? Itu yang saya cari dari tadi. Coba. Oh, dari yang ayat surat itu sih, saya yang kami telah enggak dari situ ngambilnya loh Bang, maksudnya. Waduh, Enggak, repot ini. Yang enggak, kan saya kami minta telah tadi menurunkan bahwa Al-Quran Tuhan dan memeliharanya, berarti kan yang lain nggak dipelihara dong. Makanya saya tanya di Alkitab ada nggak tadi, terus kata abangnya nggak ada. ya logikanya gini. Bener dong. Logikanya gini, brother. Saya jelaskan sama kamu ya. Oke. Gini. Taurat itu dari Tuhan bukan? Dari Tuhan untuk zamannya. Menurutmu? Dari Tuhan ya? Untuk zamannya. Karena semua kita mengajarkan yang baik, nggak ada yang buruk. Ya, jangan ke zamannya dulu. Jangan ke zamannya. ini kacau sekali ini. Taurat dari Tuhan bukan itu? Taurat dari Tuhan atau bukan? Enggak. Saya dari tadi nggak ada Anda kacau ini. Gitu. Kok jangan gitu. Kacau. Saya akan buktikan kalau itu kacau. Taurat dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan. Dan saya juga nggak bisa itu dari Tuhan karena bukan kitab saya nggak mempelajari itu. Loh, tapi kok Al-Quran bahas itu? Kamu bilang itu tidak dijaga. Iya, karena ada. Kamu bisa bilang itu tidak dijaga, tapi kamu bilang saya tidak bisa bilang begitu. Kenapa itu? Karena kan, sekarang ini bilanglah ini Taurat versimu tuh. Taurat versi Islam yang entah di mana itu. Oke? Saya bahas itu sekarang. Naikin Kak Sofi Taurat di itu bawah. Oh ya. Iya, sebentar Kak, dikit lagi. Taurat itu ya kamu bilang dari Allah, betul nggak? Enggak dong, saya nggak bilang itu. Nggak bilang dari Allah. Lu Taurat dari siapa jadinya? Nah, mana terus kok astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi kamu tuh tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Saya beriman kepada Al-Quran karena ini kitab terakhir dan revisi terbaik dari semua kitab. Lah terus rukun imanmu itu apa? Rukun Islammu, rukun iman? Jawab aja di Alkitab ada enggak gitu, enggak ada dijelasin kan? Loh bukan, kamu kan datang bawa sampah. Saya mau koreksi sampahmu itu dulu. Kamu klaim-klaiman aja gitu loh. Enggak, saya sekarang kamu beriman tidak? Kamu beriman. Lucu. Iya. Kamu bawa asumsi. Kamu bawa asumsi. Alkitab kamu bilang Taurat dan ini tidak dijaga keasliannya, bla 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 bla. Itu sampah itu. Saya minta tadi ayat itu, ternyata tidak ada ayatnya. Itu klaim sampah, klaim kosong, nggak berguna. Makanya itu yang saya mau kejar sama kamu. Coba kamu tadi sampaikan ayatnya bahwa ini tidak dijaga keasliannya. Coba kamu sampaikan ayatnya. Makanya saya tanya, Taurat itu kan kamu mengaku semua nabi-nabi agamanya Islam. Takbir, betul nggak? Kan kamu yang mengaku itu. Musa menerima apa? Menerima Taurat. Kamu kan merasa itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perspektifmu dulu nih. Iya, itu berarti kan Isa pada juga menerima. Iya, jangan pada zamannya dulu. Saya bilang Al-Quran nanti pada zaman Muhammad juga. Kamu bilang penyempurna, ya itu klaim lagi. Kalau Al-Quran memang pada zaman Muhammad dan sampai hari kiamat. Oke, itu klaim, nggak apa-apa lah. Nggak masalah itu. Nah, makanya saya bilang, kan kamu tahu rukun imanmu nggak? Coba, brother. Kok jadi nggak usah kemana-mana gitu, jawab aja yang ini gitu. Kok jadi rukun iman ini? Meluruskan apa yang katamu itu tadi. Kamu bilang tidak dijaga Injil, Taurat, itu semuanya dirubah-rubah oleh tangan manusia. Hanya ini yang dijaga. Oke, Al-Quran itu klaimmu. Sekarang saya bahas apa yang kami yakini dalam perspektifmu itu tadi, kamu anggap itu tidak dijaga. Kamu ngerti nggak saya mau bilang apa dulu ini? Ngerti, paham. Paham ya, bro ya. Jadi supaya kita maju dulu. Saya bukan bilang tidak ada klaim seperti itu. Karena asli yang nggak perlu diklaim asli. Ini aneh ini. Ya. Nggak aneh dong. Ada yang mengklaim asli karena memang merasa bahwa bisa nanti kemudian hari dituduh palsu karena berbagai macam sesuatu yang ditakutkan. Kira-kira begitu ya. Nah sekarang begini. Bentar. Kamu tahu nggak bahwa kamu juga disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Ada. Salah satunya apa itu? Iman kepada kitab. Ada nih di rukun iman ada. Kitab apa? Kitab-kitabnya. Apa tapi itu? Yang kita ikuti sekarang sampai hari kiamat itu
Al-Quran. No. Saya nggak bilang apa yang dijaga, tapi siapa yang jaga sampai hari kiamat? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kamu disuruh beriman nggak dengan kitab-kitab sebelumnya? Enggak. Loh, berarti rukun imanmu hancur ini. Gimana serantau ini? Pusing juga awak mengatasinya. Jadi kamu tuh kalau bikin klaim itu hebat kamu, brother. Tapi mempertahankan itu memang tidak sejago itu gitu loh. Ya. Jadi kamu tuh disuruh beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi kamu bilang kan itu sudah dirubah, diganti, bla 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 bla. Itu yang saya mau kejar. Taurat itu katanya klaimnya dari Allahmu juga enggak? Injil dari Allahmu juga enggak? Kamu bilang iya semua itu. Berarti kalau Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil juga, 2 kali dia kecolongan menjaga kitabnya. Paham kan perspektif saya ini? Paham, lanjut. Nah, kalau 2 kali dia sudah kecolongan tentang kitabnya ini, karena dikatakan dirubah-rubah oleh tangan manusia, betul nggak? Bagaimana mungkin juga yang kemudian adalah menyempurnakan 2 gagal kecolongan? Gimana sih? Gini loh Bang. Sepakat ya, Taurat dan Injil dari Allahmu juga katanya kan? Gini loh Bang, Quran itu tuh pokoknya penutup, bukan kecolongan atau gimana. Aduh, jangan pakai pokoknya. Jangan pakai pokoknya, brother. Itu seperti di pokoknya. Jangan situ. Ini kita sebenarnya kamu yakin dari Allah? Ngobrolnya kamu yakin Injil dari Allah enggak? Iya, tapi kamu jangan klaim. Enggak, gini loh. Apa? Brother, gini. Quran itu kan coba kamu baca Al-Maidah 48. Kamu baca Al-Maidah 48. Gimana? Ya. Nabi terakhir terus. Kalau udah ke situ kita nanti enggak diskusi lagi. Al-Maidah 48. Coba kamu buka Al-Maidah 48. Sebentar, saya buka dulu nih. Karena kalau sudah ngomong Quran, Nabi terakhir, kita udah enggak diskusi lagi. Itu udah klaim mati itu. Udah enggak bisa kemana-mana kita nanti. Brothers and sisters in Islam, I'm standing right here in front of the Deen Center. We're one. Turun kak, sabar aja brother, enggak apa-apa. Kita kasih kesempatan sama serantauan. Biasa itu diskusi. Al-Maidah 48, silakan bro. Udah. Nah, silakan baca. Setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau pelan-pelan dong. Kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Al-Maidah 48? Al-Maidah 48? Iya. Ya. Al-Maidah 48. Sebentar. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang menggunakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut menurut jadi kitab-kitab sebelumnya dijaga nggak bang? Bentar. Dijaga. Tetapi yang apa? Yang harus kita ikuti sekarang yaitu kitab terakhir, bukan kitab sebelumnya gitu. Karena kitab Al-Quran adalah kitab penutup untuk semua umat sampai hari kiamat. Kok ketawa? Ini nggak ada yang lucu loh ini. Saya nggak dari tadi nggak ada ketawain abang loh. Ayo attitude-nya. Baru yang kamu bilang tadi dipalsukan, dirubahkan itu yang mana itu kamu bilang? Tidak dijaga itu tadi yang kamu bilang yang mana itu? Memang klaim itu bisa lebih cepat bro daripada fakta. Coba. Dari Dr. Zakir Naik. Aduh, dari Al-Quran. Aduh. Kalau dari dokteran kamu bawa. Kayak nggak hafal gitu. Astagfirullahaladzim. Dari dokter naik. Repot ini. Zakir Naik selalu antar. Nggak repot, biasa aja gitu. Kita ngobrol ini di sini. Nggak repot, kecuali repot. Bukan, masa kamu kalau ngomong tentang agama lain cepat sekali amandelmu. Waktu saya buka kamu bilang tetapi lo kalau kamu ngomong nggak ada amandel berarti apa itu? Aksesoris itu amandelmu. Aksesoris. Pakai merek Samsung. Kamu tuh gini loh brother.
Saya kan bilang sama kamu kan itu dijaga. Berarti udah gugur apa yang kamu bilang tadi di awal. Tidak menjaganya. Makanya saya bilang udah kecolongan 2 kali tuh. Bagaimana mungkin yang ini kemudian kamu bilang penyempurna? Orang udah 2 kali udah kecolongan. Kalaupun emang benar itu dia yang menurunkannya, ya seperti itu. Nah, terus kamu bilang itu kata gini loh, itu Bang. kata Zakir naik. Oke Bang, gini Bang. Dari surat Al-Maidah tadi, berarti benar kan? Quran yang membawa kebenaran, bukan kecolongan. Diturunkan per zaman, benar kan? Loh, saya ndak bilang Quran itu kecolongan. Ini gimana sih kamu? Nanti di framing lagi saya. Kecolongan. Saya bilang kan kamu bilang Allah mau menurunkan Taurat. Iya, Injil juga iya. Itu kan dua-duanya ngakunya dari Allahmu tuh. Betul ndak? Benar-benar. Tapi dipalsukan menurut Zakir Naik kan? Come on, brother. Mungkin keliru ya di sebelah situ. Iya. Itu yang saya bilang, nggak boleh dong. Kita hanya mengklaim-klaim begitu. Ya, benar-benar. Datanya mana, kan begitu. Oke, gini. Nah, Bang. belum lagi nanti saya bicara dari kanonisasi Quran. Bagaimana Quran itu dibukukan. Saya belum ke sana itu. Saya mau kasih tahu sama kamu ya. Di intelektual Islam itu sudah tidak ngomong begini. Quran di seluruh dunia sama. Tidak dirubah-rubah. Itu yang ngomong itu, brother. Itu yang sering bolos pondok pesantren yang ngomong gitu. Kalau Islam yang intelektual, Islam yang sudah profesor tahu bagaimana problematika tekstual, itu nggak akan ngomong gitu. Karena dia tahu problem teks kuno itu tidak semudah klaim. Ya, Oke. belum kita ngomong tajwidnya, bacaannya, aduh, itu ribet kalau kita mau intelektual. Oke Bang, gini Bang, biar Tidak dirubah-rubah. Bang. Jangankan dirubah-rubah, dimakan kambing aja pernah, brother. Oke. Bang, gini Bang, biar nggak kemana-mana ya, biar mempersingkat waktu. Berarti Mempersingkat waktu. yang di bagian situ keliru, tetapi berarti kan benar. Dari Apa itu? Di Al-Maidah 48 ini kan kayak kitab itu diturunkan per zaman, dan kitab Al-Quran itu di zaman terakhir yang diikuti sampai hari kiamat. Karena diturunkan di Nabi terakhir wahyunya Quran. Berarti Itu klaim dari nggak betul ya. Bang Cek, kitab Taurat diturunkan silakan, kapan silakan. sih? Zaman kapan? Tahun berapa kitab Taurat itu Selesai, diturunkan? Planning a family? Check your sperm count. You can test it in your room. Halo, kamu tadi Halo. mengatakan kitab Taurat kitab-kitab itu diturunkan berjaman. Saya mau tanya kapan kitab Taurat diturunkan, kapan kitab Zabur diturunkan, kapan kitab Injil diturunkan? Nah, itu saya nggak tahu tuh. Saya tahu yang terakhir Al-Quran gitu.